Zatanna pun mengirim John ke sebuah tempat kumuh yang dipenuhi buku-buku yang ternyata adalah tempat dari Bobo, si detektif simpanse. Mereka pun bergegas pergi dan berhenti di sebuah gereja yang saat mereka masuk ke sana, ternyata John telah menculik Raven dan menyegelnya menggunakan sihirnya. Alangkah terkejutnya Klarion ketika melihat jika Spectre the Spirit of Vengeance lah yang menjadi dalang dari terbunuhnya Jason Blood. Melanjutkan dari video sebelumnya, di kota Gotham, Raven yang sedang ditahan oleh mantra milik John melihat seekor kucing sedang bertengger di salah satu jendela. Awalnya Raven bingung bagaimana bisa kucing tersebut berada di sana, tapi Raven mendapatkan sebuah ide untuk memancing kucing tersebut agar menyinggol salah satu lilin yang ada di sana untuk melemahkan mantra milik John. Usahanya pun berhasil dan Raven langsung memproyeksikan bentuk astralnya dan pergi untuk meminta bantuan. Namun yang tidak Raven sadari, ternyata itu semua sudah direncanakan oleh John dan Klarion karena mereka berdua berencana untuk menjebak Superman. John dan Klarion pun langsung memindahkan tubuh dari Raven dan setelah itu menunggu saat yang tepat untuk menarik kembali Raven ke dalam tubuhnya. Di atmosfer, Spectre mengajak Superman untuk mengamati bumi serta melihat hasil kerja Superman yang telah berhasil membuat perdamaian di seluruh dunia. Tapi Superman yang mendengarnya berkata jika mereka belum mencapai perdamaian karena di luar sana masih ada orang-orang yang ingin berperang melawan mereka. Spectre pun setuju dengan perkataannya dan Spectre juga berkata kepada Superman jika ia tidak akan membiarkan para pemberontak untuk mengembalikan bumi seperti semula. Tapi setelah itu, Spectre merasakan sesuatu mendekat yang ternyata adalah bentuk astral dari Raven yang ingin meminta bantuan. Spectre yang tidak tahu jika Raven berada di pihak Superman pun langsung menyerangnya dan Superman yang melihat hal tersebut langsung bergegas menghentikan Spectre dan memberitahunya jika Raven berada di pihak mereka. Setelah itu, Raven meminta bantuan kepada Superman serta memberitahunya jika John sedang menahan dirinya. Sesaat kemudian, Raven yang merasakan jika John sedang memperbaiki mantranya langsung memberitahu Superman lokasi tempat ia ditahan. Dan setelah itu, jiwa dari Raven tiba-tiba ditarik kembali menuju ke dalam tubuhnya. Superman yang melihatnya pun langsung bergegas ke tempat yang ditujukan Raven tanpa memperdulikan peringatan dari Spectre. Superman pun melesat ke kota Gotham, namun karena gerejanya telah dilindungi oleh sihir, Superman pun langsung menggunakan power ring-nya untuk menghancurkan atap dari gereja tadi dan langsung masuk untuk menolong Raven. Setelah itu, Raven yang melihat Superman langsung meminta Superman untuk menghancurkan sihirnya dengan mematikan semua lilin yang ada di sana. Superman pun langsung menepuk tangannya yang membuat semua lilin seketika mati dan Raven pun pada akhirnya berhasil dibebaskan. Raven pun memperingatkan Superman jika mungkin John masih berada di sekitar sini. Namun saat Superman sedang mencarinya, Raven tiba-tiba berubah menjadi Ragman dan mengikat Superman menggunakan jubahnya. Superman pun langsung melemah dan John tiba-tiba datang sambil menyeringai senang karena ia telah berhasil menjebak Superman. Setelah itu, John pun memperkenalkan Rory the Ragman kepada Superman dan memberitahu Superman jika yang melingkar di seluruh badannya adalah jubah dari Ragman yang berisikan ratusan jiwa-jiwa yang rusak. John melanjutkan jika jiwa-jiwa tersebut sangat tertarik kepada Superman karena kekejaman yang telah ia lakukan. Jiwa-jiwa tersebut akan terus menarik Superman sampai Superman menjadi bagian dari jubah milik Ragman dan hanya bisa keluar ketika Superman telah menebus semua kejahatannya. Superman pun terus mencoba untuk keluar dari jubah milik Ragman dan mencoba untuk memanggil Spectre agar dapat menolongnya. Namun, John yang telah memantrai tempat mereka berkata kepada Superman jika usahanya tidak akan berhasil. Di Hall of Justice, Spectre terlihat mulai panik karena ia tidak bisa menemukan Superman. Luthor pun mencoba untuk melacaknya, namun ia tidak bisa menemukannya. Kembali ke John, Superman tiba-tiba mulai mendesis yang membuat John mulai kebingungan. Setelah itu tangan dari Superman perlahan menuju kepalanya yang ternyata Superman berusaha untuk mengaktifkan alat komunikasinya. Karena hal tersebut, lokasi dari Superman pun berhasil ditemukan dan Shazam yang mendengar Superman meneriaki namanya langsung bergegas pergi menuju kota Gotham. John yang melihat Shazam pun meminta Ragman untuk menangkapnya, namun karena jiwa dari Shazam tidak bersalah, jubahnya pun menolak untuk menangkap Shazam. Shazam pun langsung mengancam Ragman untuk melepaskan Superman, namun Ragman seketika menolaknya yang membuat Shazam langsung memanggil petirnya. John pun langsung terlempar karena sambaran petirnya dan Ragman juga terlihat sudah tidak berdaya.
Setelah itu Hal dan teman-temannya pun datang, dan Spectre yang melihat Ragman langsung mengambil Ragman dari genggaman Shazam serta merobek jubah milik Ragman. Setelah merobeknya, karena Ragman telah mengancam kedamaian dunia, Spectre pun berniat untuk membunuhnya. Shazam pun mencoba menghentikan Spectre, namun Spectre langsung membunuh Ragman tepat di depan matanya. Setelah itu Superman pun bangkit, dan dengan marah, Superman mengancam akan membunuh John. Superman pun langsung bertanya di mana keberadaan Raven, namun John berpura-pura tidak tahu dan berkata jika Ragman lah yang mengetahui keberadaannya. Superman pun berniat membunuh John menggunakan lasernya, namun Shazam langsung menghentikan Superman. Sinestro yang melihatnya pun setuju untuk tidak membunuh John karena mereka bisa memanfaatkannya untuk mencari keberadaan teman-teman mereka. Superman pun akhirnya membiarkan John tetap hidup, dan setelah berterima kasih kepada Shazam, mereka pun berencana membawa John menuju Hall of Justice. Shazam pun dipercaya untuk membawa John, tapi saat dalam perjalanan, Spectre merasakan sesuatu sedang mengawasi mereka, namun ia tidak bisa melihatnya. Setelah itu tiba-tiba Boston Brand aka Deadman melesat ke arah Shazam dan langsung mengambil kesadarannya. Deadman pun menyapa John dan berkata jika Clarion telah menghubunginya karena ia rasa jika John mungkin dalam masalah. John pun bertanya apa yang akan dilakukan Deadman, dan Deadman pun memberitahu John jika ia akan menyelamatkannya, dan setelah itu berniat untuk berbicara dengan Jim Corrigan yang merupakan avatar dari Spectre. Deadman pun melepaskan John, dan sesaat setelah terjatuh, topi milik Zatanna tiba-tiba muncul dan membawa John menuju Tower of Fate. Setelah itu, Superman yang melihat Shazam melepaskan John pun bertanya kepada Shazam apa yang ia lakukan. Shazam pun sedikit bingung dan berkata jika John terjatuh begitu saja. Sesaat kemudian, Shazam mulai merasakan sakit kepala dan mulai menyadari jika ada seseorang di dalam pikirannya. Deadman pun sedikit terkejut ketika melihat jika Shazam dapat mempertahankan kesadarannya. Dan setelah itu, Deadman meminta izin kepada Shazam untuk meminjam tubuhnya. Shazam pun tidak mengizinkannya dan mulai melawan Deadman serta mengambil sedikit kesadarannya untuk kembali ke wujud manusianya. Shazam pun meneriakkan mantranya, dan setelah kembali ke wujud manusianya, Spectre yang menyelamatkan Shazam merasakan ada seseorang di dalam pikirannya. Spectre pun memaksa Deadman keluar, dan setelah berhasil keluar, Spectre pun langsung bertanya kepada Deadman apa yang ia rencanakan. Deadman pun berkata jika ia ingin berbicara dengan Corrigan, namun Spectre tiba-tiba terdiam yang membuat Deadman tersadar jika Spectre yang ada di depannya bukanlah Jim Corrigan. Deadman pun mempertanyakan Spectre siapa dirinya dan bertanya di mana keberadaan Corrigan. Namun karena Spectre tidak ingin berlama-lama, ia pun mengeluarkan sebilah pedangnya dan langsung menebas Deadman. Deadman pun mengalami luka yang parah, dan dengan sedikit tenaga yang tersisa, ia pun langsung melarikan diri dari sana. Sementara itu di Tower of Fate, Batman yang tahu jika John ingin mengambil jiwa Superman seketika marah karena John tidak berkonsultasi kepadanya. Zatanna pun menenangkan mereka dan berkata jika Ragman baru saja meninggal. Karena omongan Zatanna tadi, Batman pun mulai teringat dengan ramalan Madame Xanadu. Zatanna pun bertanya ramalan apa itu, dan John memberitahu Zatanna jika Madame Xanadu meramalkan sesuatu. John pun berpendapat salah satu ramalan Madame adalah kematian dari Ragman, yang berarti sekarang adalah saatnya untuk ramalan selanjutnya yang berhubungan dengan The Green. Setelah itu mereka bertiga pun pergi ke tempat dari Swamp Thing, dan saat di sana Swamp Thing yang melihat John menolak kehadiran John karena menurutnya John hanya akan membuang-buang waktunya saja. John pun menjelaskan maksud kedatangannya dan memberitahu Swamp Thing jika mereka berencana untuk mengalahkan Superman dan meminta bantuan kepadanya. Swamp Thing pun seketika menolaknya karena Superman telah menghentikan orang-orang melakukan perusakan alam. Superman juga memanfaatkan angin dan matahari untuk energi yang membuat The Green tidak lagi digunakan untuk membangkitkan listrik. Mendengar hal tersebut, John pun mencoba untuk membujuk Swamp Thing dengan berkata jika ia berusaha untuk menyelamatkan dunia. Namun Swamp Thing yang sudah mengenal John tidak mudah mempercayainya dan menganggap jika John memiliki motivasi lain. Setelah itu, Batman pun bertanya kepada Swamp Thing apakah Swamp Thing tidak akan bergabung dengan mereka. Dan setelah Swamp Thing menjawab jika ia tidak ingin bergabung, Batman pun kembali bertanya apakah Swamp Thing akan bergabung dengan Superman. Swamp Thing pun seketika diam yang menandakan jika Swamp Thing telah memilih Superman. John yang mendengarnya pun berkata jika ia tidak ingin bermusuhan dengan Swamp Thing, tapi Swamp Thing yang tahu sifat dari John langsung bersiap-siap dengan tanamannya jika John berniat untuk membunuhnya.
John pun seketika pergi dan saat dalam perjalanan, John memberitahu Batman jika mereka harus membunuh Swamp Thing. Kembali ke Deadman, karena luka yang dihasilkan Spectre, Deadman pergi ke pegunungan Himalaya untuk bertemu dengan Ramakrishna. Deadman pun meminta bantuan kepada Rama, namun Rama tidak dapat menolongnya. Setelah itu, karena waktu dari Deadman tidak banyak, mereka pun harus segera mendapatkan penggantinya dan Deadman yang mendengarnya pun bertanya kepada Rama apakah ia bisa memilih penerusnya. Rama yang telah tahu pilihan Deadman pun menyetujuinya dan segera memanggil kandidatnya sebelum tubuh Deadman menghilang. Sesaat kemudian penerus Deadman pun datang yang ternyata adalah Dick Grayson. Setelah itu, Deadman meminta Dick Grayson untuk menemukan Jim Corrigan serta berkata kepada Batman jika ia mengucapkan selamat tinggal. Dan sebelum menghilang, Deadman berkata kepada Dick jika ia berharap jika Batman akan memenangkan peperangan. Dan Dick pun akhirnya mendapatkan seluruh kekuatan Deadman dan menjadi Deadman yang baru. Kembali ke para pemberontak, John dan Batman mengadakan sebuah rapat untuk membahas ramalan dari Madame Xanadu. John menjelaskan sedikit kronologi ia mendapatkan ramalannya, dan setelah itu Batman langsung membacakan ramalannya dengan John yang akan menafsirkannya. Batman berkata jika The Green akan tumbuh yang dapat diartikan sebagai Swamp Thing, orang mati akan jatuh dan bangkit yang dapat diartikan sebagai Deadman, jiwa-jiwa akan menghilang yang dapat diartikan sebagai kematian Ragman, namun sisanya yaitu api neraka akan menyala, sang pengkhianat akan menang, sang permaisuri akan bangkit, dan sang kaisar akan tertidur belum dapat mereka pecahkan. Catwoman pun bertanya-tanya siapa permaisuri yang dimaksud, dan setelah itu tiba-tiba Detektif Jim memberitahu mereka jika Wonder Woman lah permaisuri yang dimaksud. John yang melihat Jim pulih pun senang, namun Jim nampaknya sedikit marah dengan John. Jim pun memberitahu mereka jika sumbernya di Themyscira memberitahu dirinya jika Wonder Woman mengalami koma yang aneh setelah insiden di Fortress of Solitude. Jim pun bertanya apakah mereka melakukan sesuatu kepada Wonder Woman. John yang dicurigai pun akhirnya mengaku jika dirinya melakukan sesuatu kepada Wonder Woman. Jim pun bertanya apakah Wonder Woman akan sadar, dan John berkata jika seharusnya Wonder Woman tidak akan pernah sadar. Tapi karena Amazon memiliki dewa-dewa besar di sisinya, jadi mungkin mereka bisa membatalkan sihirnya. Setelah itu tiba-tiba Dr. Fate muncul di ruangan mereka dan memberitahu jika Spectre akan mengadakan pertemuan dengan Phantom Stranger. John pun bertanya apa yang Dr. Fate maksud, dan Dr. Fate menjelaskan jika Phantom Stranger akan berselisih dengan Spectre. Mendengar hal tersebut, Zatanna pun melihat sebuah kesempatan untuk mereka menyerang Superman. Jim pun bertanya apakah John bisa melakukan lagi hal yang ia lakukan kepada Wonder Woman. John pun berkata jika ia bisa, tapi dirinya hanya bisa melakukannya satu kali lagi dan mereka juga harus melakukannya dari dekat. Zatanna pun berkata jika ia bisa mendekati Superman, namun karena sebelumnya Zatanna berjanji untuk menjaga Rose, John pun seketika menolaknya. John pun mulai mencari kandidat yang menurutnya pantas, seseorang yang berani berhadapan dengan Superman. Setelah itu, John pun bertanya kepada Batman apa yang akan ia korbankan untuk mengakhiri perang ini. Dan karena Batman berkata jika ia akan mengorbankan dirinya, John pun memutuskan untuk memilih Batman yang akan berhadapan dengan Superman. Di lain tempat, seperti kata Dr. Fate, Spectre pergi bertemu dengan Phantom Stranger. Stranger membawa Spectre menuju Saturnus, dan saat di sana, Stranger langsung meminta Spectre untuk meninggalkan Superman karena makhluk seperti mereka harus menjaga keseimbangan dan tidak bisa berpihak pada satu sisi. Spectre pun berkata jika ia sedang membuat keseimbangan dan sejak Superman memerintah, dunia menjadi lebih seimbang dari sebelumnya. Stranger pun merasakan adanya kejanggalan dan bertanya kepada Spectre agenda apa yang sedang ia jalankan. Spectre pun tidak menjawabnya dan malah berniat untuk melawan Stranger. Ia mencengkeram leher dari Stranger yang membuat Stranger langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menjadi avatar dari Spectre. Dan sambil menghantamkannya ke Saturnus, Spectre mempersilahkan Stranger untuk melihatnya sendiri. Kembali ke Hall of Justice, Superman mulai bertanya-tanya di mana keberadaan Spectre. Hal yang melihat tanda-tanda bahaya pun memanggil Sinestro, dan setelah mereka bertiga berkumpul, Superman tiba-tiba mencium bau yang aneh dan terdengar sebuah suara. Mereka bertiga pun seketika bingung dan tiba-tiba iblis Etrigan menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan mulai mengacau di sana. Ia membakar Hall of Justice dan Sinestro menggunakan api nerakanya yang membuat Sinestro tidak dapat berkonsentrasi untuk melindungi dirinya. Tubuh Sinestro pun mulai terbakar dan Superman mencoba untuk menolongnya dengan mendinginkan tubuh Sinestro menggunakan nafas esnya.
Superman pun meminta Hal untuk membawa Sinestro pergi, tapi Etrigan mencoba untuk menyerang mereka. Superman pun berusaha menghentikan Etrigan, namun Etrigan dapat menghantamkan tinjunya ke arah Superman. Kembali ke Spectre, Phantom Stranger akhirnya mengetahui siapa sebenarnya avatar dari Spectre. Spectre pun membalas jika ia juga tahu siapa sebenarnya Stranger, dan bahkan ia juga tahu nama asli dari Stranger. Stranger pun terkejut ketika mendengarnya, namun sesaat kemudian Spectre merasakan seseorang sedang menyerang Superman. Spectre pun bergegas untuk pergi, namun Stranger langsung meraih Spectre dan melarang Spectre untuk kembali menuju bumi. Stranger pun bersiap-siap untuk melawan Spectre, namun Spectre langsung menghunuskan pedangnya dan menusukkannya ke Stranger yang membuat sebuah ledakan besar. Kembali ke Hall of Justice, Superman berhasil membalas serangan Etrigan dan melemparkannya keluar. Superman pun bertanya-tanya kenapa Etrigan menyerangnya, dan Etrigan berkata jika dirinya hanya menjalankan kesepakatan. Superman pun bertanya lagi kesepakatan apa yang Etrigan lakukan, dan Etrigan pun menjawab jika dirinya hanya diminta untuk mendekat ke arah Superman. Dan setelah Etrigan head to head dengan Superman, ia merapalkan sebuah mantra dan tiba-tiba Etrigan berubah menjadi Batman. Superman pun seketika terkejut ketika melihatnya, dan setelah itu Batman langsung menaburkan sebuah debu sihir ke wajah dari Superman. Superman pun bertanya-tanya apa yang Batman lakukan, dan Batman berkata jika dirinya hanya menaburkan sebuah debu biasa. Superman pun mulai melemas, dan sebelum tumbang, Superman mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada Batman setelah mengetahui jika Batman bersekutu dengan iblis. Superman pun tumbang, dan setelah memastikan jika Superman telah tertidur, Batman pun mulai melangkah pergi.